Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah An-Nabawiyah, sirah An-Nabawiyah, dan kita melanjutkan tentang kisah perang Badar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tewasnya para gembong-gembong kesyirikan dari kaum Quraisy, ya, di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf dan di antaranya adalah Abu Jahal, ya. Adapun Umayyah bin Khalaf, ya, Al-Jumahi adalah majikannya Bilal. Dialah yang pernah menyiksa Bilal. Kemudian Bilal dikeluarkan di bawah terik matahari, dijemur di atas batu, ya. Kemudian disuruh untuk mengatakan kesyirikan, dan namun Bilal tidak mau berbuat syirik. Bilal berkata ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kata sebagian ulama, Bilal tidak menyebutkan nama Allah yang lain. Bilal tidak mengatakan Allahu Akbar. Bilal tidak menyatakan Allahu Karim atau yang lainnya. Tapi beliau mengatakan ahad, ahad, Maha Esa, Maha Esa. Kenapa? Karena dia disuruh melakukan kesyirikan dan dia mengucapkan kata yang membuat majikannya semakin marah, ya. Karena disuruh syirik, dia bilang Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Oleh karenanya dia pun disikir, dan akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun bagaimana tewasnya Umayyah bin Khalaf, ya, maka disebutkan kisahnya oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kita akan sebutkan riwayat dari Ibnu Ishaq, ya, karena lebih terperinci, di mana Abdurrahman bin Auf dahulu adalah sahabat dekat Umayyah bin Khalaf, ya. Kata Abdurrahman, Umayyah bin Khalaf adalah sahabatku dahulu di Mekah. Namaku dahulu adalah Abdu Amr. Abdu Amr, ya, Abdu Amr. Namanya Abdu Amr. Ya, tentu ini nama yang tidak syar'i, ya, Abdu Amr, hamba Amr. Maka kata Abdurrahman, fatasammaitu hina aslamtu. Maka aku ketika masuk Islam, aku ganti namaku dengan Abdurrahman. Abdu Amr menjadi Abdurrahman. Ketika kami di Mekah, jadi Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam dan Umayyah bin Khalaf musyrik, dan mereka masih sering bertemu, ya. Ketika kami di Mekah, Umayyah bin Khalaf memanggilku dengan berkata, "Ya Abda Amr, wahai Abdu Amr, arghibta an ismin sammaka abawak?" Apakah kau tidak suka dengan nama yang telah diberikan oleh ayah ibumu? Kenapa kau rubah jadi Abdurrahman? Kenapa namamu dirubah dari Abdu Amr menjadi Abdurrahman, sementara itu nama dari bapak dan ibumu? Fa aqulu na'am. Ya, iya. Namaku sudah berubah. Fa yaqul fa inni la a'rifu Rahman. Kata Umayyah bin Khalaf, aku tidak tahu Rahman. Saya tidak mau panggil kamu Abdurrahman. Faj'al baini wa bainaka syai'an ad'uka bihi. Bikin nama baru. Bukan Abdul Amr, bukan Abdurrahman, tapi nama baru yang saya bisa panggil nama tersebut dengan manggilmu dengan nama tersebut. Amma anta fala tujibuni bismikal awwal wa amma ana fala ad'uka bima la a'rif. Maka Umayyah bin Khalaf berkata, ya, adapun engkau, ya, maka engkau tidak akan menjawab panggilanku jika aku manggil engkau dengan Abdu Amr. Adapun aku tidak akan manggil engkau dengan Abdurrahman. Jadi disuruh nama baru. Ya, kata Umayyah bin Khalaf, wahai Abdurrahman bin Auf, ya, kalau saya panggil kamu Abdu Amr, kamu tidak jawab. Tapi kalau saya disuruh panggil Abdurrahman, saya enggak bakalan panggil Abdurrahman. Bikin nama baru. Ya, faqultu lahu ya Aba Ali. Ya, Umayyah bin Khalaf kunyahnya Abu Ali. Ij'al ma syi'ta. Kalau gitu kau saja yang tentukan nama yang kau sukai. Oleh karenanya Umayyah bin Khalaf berkata, anta Abdul Ilah. Sudah kamu Abdul Ilah saja. Jangan Abdurrahman, Abdul Ilah. Qultu na'am, enggak apa-apa. Fa kuntu idza marartu bihi, kata Abdurrahman bin Auf, kalau aku lewati Umayyah bin Khalaf, dia manggil aku, ya Abdul Ilah. Wahai Abdul Ilah, fa ujibuhu, maka aku pun penuhi panggilannya. Fa atahaddatsu ma'ahu, aku ngobrol dengan dia. Sampai pada suatu hari ketika peristiwa perang Badar, yaitu perang Badar sudah selesai.
Jadi Umayyah bin Khalaf ini dia tidak tewas dalam perang Badar, tapi perang sudah selesai dia ditawan. Ya, dia ditawan. Ketika aku melewati dia, wa huwa waqifun ma ibnihi Ali bin Umayyah. Ya, dia sedang berdiri bersama anaknya Ali bin Umayyah. Akhidun bi yadihi, dia memegang tangan anaknya. Wa ma iya adra, dan aku sedang membawa yaitu beberapa baju-baju perang ya, karena seorang kalau dalam peperangan dia membunuh lawannya, dia boleh ngambil baju perangnya. Ya. Qad istalabtuha, aku telah mengambil dari orang-orang yang aku bunuh dalam perang Badar tersebut, dan aku sedang membawa baju perang tersebut. Ini harta, baju perang. Maka apa kata Umayyah bin Khalaf? Dia berkata, "Hallaka fiyya fa ana khairun laka min hadhil adra allati ma'aka." Wahai Abdul Ilah, kau tidak pergi ambil saya aja. Saya ini lebih berharga daripada baju-baju perang yang kau bawa. Artinya kalau kau tawan saya, nanti tebusannya besar, lebih besar daripada baju-baju perang tersebut. Faqultu na'am. Aku bilang benar. Ini setelah perang Badar nih, ya. Dulu mereka bersahabat ketika di Mekah. Setelah perang Badar selesai, Umayyah bin Khalaf ditawan. Fatarahtul adra' min yadi. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku pun buang baju-baju perang yang aku bawa. Wa akhadtu bi yadihi wa yadi ibnihi. Maka aku pun menggandeng tangan Umayyah bin Khalaf dan aku menggandeng tangan anaknya Ali bin Umayyah. Tsumma kharajtu amshi bihima. Kemudian aku berjalan menggandeng mereka berdua. Fa wallahi inni la aquduhuma idh ra'ahu Bilalun ma'i. Ketika aku sedang membawa dua tawananku ini, ya, setelah perang Badar, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah bin Khalaf. Ini Umayyah yang dulu nyiksa Bilal, yang dulu menyiksa Bilal, ya. Sampai dijemur di terik matahari, digeret, diarak oleh anak-anak, ditarik di tanah, siksaan yang luar biasa. Ya, maka Bilal ketika melihat bosnya yang dulu menyiksa dia, Bilal langsung berteriak, Rasul kufri Umayyah bin Khalaf. Ini bosnya orang-orang kafir, bosnya kekufuran. Inilah Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal berkata, la najautu in naja, aku yang selamat atau dia yang selamat. Kalau dia selamat, aku tidak selamat. Artinya Bilal mengatakan, aku yang mati atau dia yang mati. Sudah, tidak ada pilihan. Aku yang mati atau dia yang mati. Fakultu, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Bilal, abi asiri, Bilal, ini tawananku, jangan kau ganggu. Ya, ini tawananku, kata Abdurrahman bin Auf. Bilal mengulangi lagi, la najautu in naja, aku yang mati atau dia yang mati. Aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Kemudian Bilal berteriak di kaum Ansar, ya, manggil mereka semua. Ya, maka Abdurrahman khawatir, ya. Maka orang-orang Ansar pun datang, kemudian mengejar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bawa Umayyah bin Khalaf dengan putranya Ali. Ternyata Umayyah bin Khalaf orangnya gemuk. Ya, maka dia menyelamatkan kedua-duanya, karena ini tawanan supaya dapat tebusan nanti. Ternyata tatkala mereka mulai mengejar, Abdurrahman tidak bisa bawa lari keduanya, maka dia tinggalkan Ali, putranya Umayyah. Maka dia bawa Umayyah. Akhirnya mereka bunuh Ali. Tsumma abaw hatta yabtaguna hatta yatba'una. Akhirnya mereka kejar terus, akhirnya mereka nyusul. Kata Abdurrahman bin Auf, wa kana Umayyah rajulan thaqilan. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang besar badannya. Falamma adrakuna, tatkala mereka mendapati kami, aku berkata kepada kepada Umayyah bin Khalaf, ubruk, tunduk. Fabaraka, dia pun tunduk. Fa alqaitu alaihi nafsi li amna'ahu, maka aku pun melemparkan diriku agar menahan jangan sampai dia celaka. Fatajallaluhu, maka mereka pun masukkan pedang dari bawah. Bisuyuf min tahti hatta qataluhu, akhirnya ditikam oleh orang-orang Ansar. Bahkan salah seorang dari mereka kemudian pedangnya mengenai kakiku. Ya, inilah Abdurrahman bin Auf mengisahkan bagaimana tewasnya, ya, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tidak dapat adro tadi, ya, tidak dapat baju perang, kemudian tawanan juga tidak dia dapatkan, ya. Semuanya dengan sebab Bilal yang kemudian membunuh Umayyah bin Khalaf. Inilah tewasnya orang yang sombong, yang angkuh, yang pernah menyiksa Bilal, Umayyah bin Khalaf. Dia tewas setelah terjadi perang Badar. Taib, kemudian kisah tewasnya Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Ubaidah bin Sa'id bin Al-As, Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang kisah tewasnya Ubaidah bin Sa'id bin Al-As yang dibunuh oleh Zubair bin Al-Awwam. Kata Zubair bin Al-Awwam, salah seorang, ya, sahabat mulia radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqitu yauma Badrin Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Ketika perang Badar aku bertemu dengan Ubaidah bin Sa'id bin Al-As. Wa huwa mudajjajun, dan dia pakai pakaian perang lengkap. Semua tertutup. Ini orang kaya, semuanya lengkap. Tidak ada besi yang bisa menembus badannya. Semua bajunya lengkap tertutup full kecuali matanya terbuka. Ya.
La yura minhu illa ainahu. Semua tertutup badannya. Gimana mau perang dengan orang seperti ini? Bagaimana mau tikam? Tikam kena semua enggak kena. Ya, semuanya tertutup semua, lehernya, bajunya, mukanya semua semua. Terus mau perang bagaimana lawan orang ini? Yang terbuka cuma matanya. Berat melawan orang seperti ini. Wa huwa yukna Abadzatil Kirsh. Dia di kunyahnya Abu Dzatil Kirsh. Maka dia berkata dengan sombongnya, "Ana Abu Dzatil Kirsh." Aku adalah Abu Dzatil Kirsh. Maka kemudian Zubair bin Awam pergi menuju dia, fahamaltu alaihi bil anazah fata'antuhu fi ainaihi famata. Maka aku pun maju menuju Ubaidah, lantas aku menembakkan atau menusukkan anazah. Anazah itu tongkat ya. Tongkat ujungnya tombak, semacam tombak, maka masuk ke matanya. Kedua matanya famata. Akhirnya mati gara-gara subhanallah jago sekali Zubair bin Awam. Dia bisa tombak langsung masuk ke mata orang tersebut. Kemudian tewas gara-gara tikaman ke mata tersebut. Apa kata Zubair? Laqad wada'tu rijli alaihi. Aku setelah membunuh dia, ya. Kemudian aku mau ngeluarin tombak tersebut dari matanya susah ya. Sampai kata Zubair bin Awam, "Tsumma tamatta'tu," kemudian ya, aku meletakkan kakiku di badannya, kemudian aku injak, kemudian aku tarik. Fakana al-jahdu naz'atuha wa qad insana tarafahu. Aku cabut dengan susah payah, akhirnya kecabut sementara kedua ujung tombak sudah agak membengkok. Ya. Ini kisah terbunuhnya Ubaidah bin Sa'id bin As dan juga menunjukkan bagaimana hebatnya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai pada kisah yang kita nanti bagaimana tewasnya Abu Jahal ya. Abu Jahal yang dikenal dengan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini ya. Ini paling parah ya. Paling parah. Dahulu dia diberi julukan oleh kaumnya Abul Hakam. Abul Hakam, Al-Hakam maksudnya dia orang bijak, orang cerdas. Kalau ada masalah datang kepada dia, urusan selesai, permasalahan selesai, maka dia diberi julukan dengan Abul Hakam. Tetapi Nabi panggil dia Abu Jahal, si goblok ya. Jadi kaumnya manggil dia si pintar, si bijak, Nabi panggil dia apa? Si goblok, Abu Jahal ya. Baik, bagaimana tewasnya Abu Jahal? Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang meriwayatkan ya. Qala baina ana waqifun fi as-saffi yaum Badr. Tatkala aku sedang berdiri dalam saf, dalam peperangan ketika perang Badar, fa nadhartu an yamini wa shimali. Aku lihat ke arah kananku, ke arah kiriku. Fa idza ana baina gulamaini minal ansar. Tiba-tiba ada dua anak muda, pemuda Ansar. Haditsatun asnanuhuma, masih remaja-remaja. Sebelah kanan, sebelah kiri. Tamannaitu an akuna baina adla'a minhuma. Aku berangan-angan yang di samping kanan kiriku dua orang lebih hebat daripada dua anak Ansar ini. Ini masih remaja-remaja. Kanan kiri Abdurrahman bin Auf. Fa nghabazani ahaduhuma. Ya. Kemudian satunya mengisyaratkan dengan matanya. Om, dia berkata, ya ammi, hal ta'rifu Abu Jahal? Om, tahu enggak Abu Jahal yang mana? Satunya bilang begitu. Qultu na'am. Ya, saya tahu Abu Jahal mana. Ya, si goblok mana? Wah, saya tahu. Om tahu si goblok tahu, ya. Ma hajatuka ilaihi ya ibn akhi? Apa urusanmu dengan Abu Jahal wahai anak saudaraku? Apa kata pemuda ini? Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dikabarkan itu si goblok Abu Jahal mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yurfariqu sawadi sawadahu. Demi Allah kalau aku ketemu dengan dia, aku akan nempel, aku tidak akan lepas dari dia. Hatta yamutal ajalu minna, sampai siapa di luar mati antara aku dengan dia. Ini sudah dia janji demi Allah. Pokoknya kalau saya ketemu langsung nempel. Tidak akan lepas kecuali saya mati dulu atau dia mati dulu. Luar biasa, anak remaja ngomong demikian. Kalau Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan remaja ini, dia berkata, "Fata'ajjabtu lidzalik." Aku kaget dengan perkataannya. Luar biasa anak ini. Faghamazanil akhar, ternyata satu lagi bertanya. Faqala li mithlaha. Dia ngomong sama, "Om, kenal enggak Abu Jahal? Kenal enggak si goblok?" Falam anshab an nadhartu ila Abi Jahal, ya. Tidak lama kemudian, ya. Tiba-tiba aku lihat Abu Jahal lewat, si goblok lewat. Ya julu bainan nas, bos, jalan. Berputar-putar ya di antara pasukan kaum musyrikin. Maka aku berkata kepada dua anak muda ini, "Ala tarayan, kamu lihat si fulan itu, si fulan. Hadza sahibukum alladhi tas'alani anhu."
Itu si goblok yang kalian berdua cari-cari, si Abu Jahal. Fabtadarahu, maka mereka berdua langsung pergi menuju kepada Abu Jahal. Fadarabahu, kemudian keduanya menyerang bisayfihima. Kemudian dua-duanya menikam Abu Jahal hatta qatalahu, sampai kedua anak muda tersebut membunuh Abu Jahal. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian setelah mereka bunuh Abu Jahal, mereka lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kami telah bunuh Abu Jahal. Kemudian Nabi bertanya, "Ayyukuma qatalahu?" Siapa di antara kalian yang bunuh Abu Jahal? Siapa? Kamu atau kamu? Anak muda ini. Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltu. Masing-masing bilang, "Saya yang bunuh dia ya Rasulullah. Saya yang bunuh dia." Masing-masing ngaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal masahtuma sayfaikuma?" Apa kalian sudah menghilangkan bekas darah dari pedang kalian berdua? Kata mereka berdua, "Tidak ya Rasulullah." Fa nadhara fi sayfain. Nabi lihat pedang kedua anak muda tersebut. Kata Nabi, "Kilakuma qatalahu." Kalian berdua telah membunuh Abu Jahal. Akhirnya, kenapa harus diketahui siapa yang bunuh? Agar diambil salapnya, itu apa yang dipakai. Jadi kalau dalam peperangan ada prajurit membunuh prajurit kafir, maka semua yang dia pakai boleh diambil. Mungkin dia bawa pedang emas, ya mungkin dia pakai baju perang yang hebat, mungkin dia pakai helm yang bagus, maka boleh diambil. Namun tatkala kedua-duanya telah membunuh Abu Jahal, maka dua-duanya mendapatkan harta yang ada pada tubuh orang yang dibunuh tersebut. Siapakah kedua pemuda tersebut? Namanya adalah Mu'adz bin Afra, ya, dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Mu'adz bin Afra, ya, radhiyallahu taala anhuma. Kemudian wa Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh seorang sahabat yang akan meninggal di dalam perang Uhud, nanti akan kita sampaikan ceritanya. Dia punya anak-anak hebat semua ikut dalam peperangan, ya. Di antaranya anak yang hebat namanya Mu'adz. Jadi dua-dua namanya Mu'adz. Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Taib. Dan Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Dia cerita sendiri tentang bagaimana dia membunuh Abu Jahal. Tidak gampang. Ternyata kisahnya tidak seenak yang kita dengar tadi, datang kemudian bunuh selesai. Enggak. Ceritanya berat. Apa kata Mu'adz bin Amr bin Jamuh, salah satu dari dua pemuda tersebut? Dia berkata, "Sami'tul qaum wa Abu Jahal fi mithlil harajah." Aku melihat, aku mendengar bagaimana pasukan kaum Quraisy. Wa Abu Jahal fi mithlil harajah. Dan Abu Jahal seperti di tengah-tengah diliputi seperti pohon yang susah untuk dicapai karena begitu banyak pohon-pohon yang mengelilinginya, mungkin banyak duri-duri yang mengelilinginya. Jadi untuk sampai ke Abu Jahal itu susah. Si goblok ini pasukannya banyak, ya, ini bos ini. Semua dikelilingi oleh pasukan-pasukan. Untuk sampai kepada dia sangat susah. Wa hum yaqulun, aku mendengar mereka ngomong, Abul Hakam la yukhlasu ilaihi. Si Abul Hakam itu nama orang-orang Quraisy menamakan dia Abul Hakam, si bijak, pimpinan mereka. Nabi yang menamakan Abu Jahal. Abul Hakam ini yaitu Abu Jahal, la yukhlasu ilaihi, tidak ada yang bisa sampai kepada dia. Qala falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni. Tatkala saya mendengar mereka mengatakan demikian, aku semakin semangat untuk bunuh Abu Jahal. Fasamattu nahwahu. Aku pun maju menuju kepada Abu Jahal. Falamma amkanani hamaltu alaihi. Tatkala aku sudah pada posisi yang tepat, mungkin karena dia muda, kecil dia mudah masuk. Begitu aku sudah sampai pada posisi yang tepat, fadarabtuhu darbatan atanta qadamahu binisfi saqihi. Maka aku pukul dengan pedangku dengan kuat. Begitu aku potong, kemudian kakinya setengah betisnya putus, terbang ke atas. Masya Allah, ya, muncrat darahnya, ya. Putus, bukan setengah salah. Putus, jadi kakinya yang kena. Luar biasa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya. Kemudian ketika aku memotong kaki Abu Jahal, apa kata Mu'adz bin Amr bin Jamuh? Fadarabani Ikrimatu ibnuhu ala atiqi. Ternyata anaknya Abu Jahal di situ, Ikrimah bin Abi Jahal, nanti akan masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ketika itu masih kafir. Lihat bapaknya dipotong kakinya, dia langsung angkat pedang dan dia potong pundakku. Fataraha yadi, maka tanganku putus. Ternyata Mu'adz bin Amr bin Jamuh ketika habis mukul Abu Jahal, tangannya juga kena. Putus. Fata'allaqtu bijildati min jambi.
maka tanganku gantung, lepas sehingga nempel pada kulitku. Kulit ini masih jadi sudah lepas tapi masih nempel di kulitku. Ya. Wa ajhadani qitalu anhu. Dan ini membuat aku ya repot untuk berperang. Falaqad qataltu 'ammata yaumi wa inni la ashabuha khalfi. Subhanallah. Perkataan bagaimana sahabat. Dia berkata, aku masih terus berperang sementara tanganku aku tarik-tarik. Jadi subhanallah. Ini sahabat luar biasa. Tangannya udah putus nih, tapi masih gantung. Dan aku masih tarik-tarik tanganku sementara aku berperang ya. Pedangnya masih bisa dia mainkan. Falamma adzatni, tatkala semakin sakit, wada'tu 'alaiha qadami. Saking lepasnya maka aku pun injak tanganku yang aku seret-seret tersebut. Tsumma tamattaitu biha 'alaiha hatta tarahtu. Kemudian aku tarik sampai lepas tanganku. Aku tarik sampai tengah lepas tanganku. Kemudian apa kata ini kisah menakjubkan. Al-Dzahabi rahimahullah ketika membawakan kisah ini, dia komentar. Al-Dzahabi imam ahlu sunnah, imam dari mazhab Syafi'i, ahli sejarah, Imam Dzahabi, beliau berkata dalam Syiar A'lam Nubala, hadhihi wallahi syaja'ah. Dia berkata, inilah keberanian yang sesungguhnya. Bayangkan perang sampai tangan masih udah putus, dia masih berperang, bahkan dia injak tangannya supaya lepas. Luar biasa. Kata Imam Dzahabi, hadhihi wallahi syaja'ah. Inilah demi Allah keberanian yang sesungguhnya. La ka'akhar min khadishin bisahmin yang qati qalbuhu wa takhuru quwahu. Bukan seperti yang satunya yang ketika akhirnya terluka akhirnya bunuh diri. Enggak, ini sahabat ini luar biasa. Ya. Summa marra bi Abi Jahal wa huwa aqirun Muawwidh bin Afra. Ya. Kemudian ketika Abu Jahal sudah terjatuh, lewat orang ketiga, anak muda yang ketiga namanya Muawwidh. Tadi Mu'adz bin Afra, kemudian Mu'adz bin Amr bil Jamu, ada nama satu lagi, Muawwidh bin Afra. Muawwidh bin Afra saudaranya Mu'adz bin Afra. Fadarabahu hatta athbatahu. Maka dia pukul lagi sampai akhirnya jatuhlah Abu Jahal, terjatuh dan dia masih hidup tapi tinggal napas terakhir. Ya. Siapa yang kemudian memenggal kepala Abu Jahal? Yang jatuhkan anak-anak tadi, anak remaja tadi. Jadi ini jagoan besar mati karena anak remaja. Ya. Ya Allah mentakdirkan demikian. Kehinaan bagi Abu Jahal. Siapa yang penggal kepalanya Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang kurus. Yang ketika baca Al-Quran di Mekah dipukulin sampai jatuh. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana dia memenggal kepala Abu Jahal? Walamman tahatil ma'rakah, tatkala perang sudah selesai. Rasulullah SAW berkata, man yanzuru ma sana Abu Jahal. Siapa yang bisa lihat apa yang terjadi pada Abu Jahal sekarang? Fatafarraqan nas fi talabihi. Orang-orang pada memencar, cari di mana Abu Jahal. Maka akhirnya ditemukan oleh Ibnu Mas'ud. Nafas yang terakhir. Ibnu Mas'ud, oh ini Abu Jahal. Dikenal. Ya, dalam sebagian riwayat Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari nihaya, kata Ibnu Katsir, kalau kalian bingung mana Abu Jahal, lihat ada luka di sekitar lututnya. Kenapa? Dulu waktu saya dan Abu Jahal masih remaja, kami pernah diundang makan oleh Abdullah bin Jud'an, maka kami dorong-dorongan dan saya dorong dia dan dia terjatuh dan lukanya masih ada. Jadi teman mainnya Nabi dulu Abu Jahal. Si goblok ini teman mainnya Nabi waktu masih kecil. Kata Nabi, kalau kalian tidak tahu siapa Abu Jahal, lihat ada bekas lukanya di lututnya atau di kakinya. Akhirnya orang cari. Akhirnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ketemu dengan Abu Jahal. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wajadtuhu bi akhiri ramaqin fa araftu. Aku dapati dia di akhir hayatnya dan aku kenal dia. Fa wada'tu rijli ala unuqihi. Aku pun meletakkan kakiku di atas lehernya. Qala wa qad kana dhabatha bi marratan bi Makkah. Dulu ini Abu Jahal pernah pegang dada saya kemudian dorong dada saya waktu saya masih di Makkah. Ibnu Mas'ud kurus. Dan dia tidak memiliki kabilah yang kuat. Ya, sehingga waktu dipukul enggak ada yang bela dia. Dan dia pernah dipepet oleh Abu Jahal, kemudian didorong oleh Abu Jahal. Itu dihinakan oleh Abu Jahal. Ya. Fa'adhani, dia telah pernah menggangguku. Walakazani, dia pernah mendorongku. Thumma qultu, akhirnya aku taruh kakiku di atas lehernya. Udah mau mati nih. Ibnu Mas'ud berkata, hal akhzakallahu ya adu Allah? Wahai musuh Allah, apakah Allah telah menghinakan engkau? Ibnu Mas'ud berkata, masih ngomong Abu Jahal. Abu Jahal sudah mau mati, masih sombong. Dia berkata, wa bimadza akhzani? Emang Allah hinakan saya dengan apa? Sudah mau mati, kita terhina, bayangkan.
apakah Allah telah menghinakan engkau? Kata dia, wa bimadza akhzani. Apa yang buat Allah menghinakan aku? A'madu min rajulin qataltumuhu. Aku sama seperti ada seorang dalam perang dibunuh biasa. Ya. Kenapa? Biasa orang perang mati biasa. Ya, masih sombong. Kemudian dia berkata, dia masih berharap kemenangan Quraisy. Dia berkata, akhbirni limani daerah. Kabarkanlah kepadaku, siapa yang menang? Al-yaum, siapa yang menang hari ini? Qultu, kemenangan lillahi wa li rasulih. Kemenangan adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka kemudian dia ngomong sama Ibnu Mas'ud. Dengan sombongnya dia berkata, laqad irtaqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'il ghanam. Ya ruwai'il ghanam. Artinya apa? Wahai penggembala kambing, si kurus penggembala kambing, kau telah meletakkan kakimu di tempat yang susah. Artinya, jangan kau injak leherku. Wahai penggembala kambing yang kurus, sudah mau mati masih menghina Ibnu Mas'ud radhiyallahu, ini sombongnya luar biasa. Ibnu Mas'ud enggak jawab. Tsumma tazaztu ra'sahu. Sudah penggal aja lehernya, selesai. Mau debat sama Abu Jahal, ngapain? Penggal lehernya. Tsumma ji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bawa kepalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahal. Inilah kepala musuh Allah Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu alladzi la ilaha ghairuh. Kata Nabi, benar demi Allah itu Abu Jahal. Qultu na'am, benar ya Rasulullah. Wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, inilah kepalanya Abu Jahal. Fahamida Rasulullah sallallahu taala, maka Rasulullah sallallahu pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam riwayat yang dhaif, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat tatkala dikabarkan atas tewasnya Abu Jahal, beliau salat 2 rakaat. Tapi hadisnya dhaif. Mu'adz bin Afra pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan. Mu'adz bin Afra salah seorang yang telah membunuh Abu Jahal, anak muda tadi. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma yudhikur Rabb subhanahu wa ta'ala." Ya Rasulullah, apa yang buat senang Allah? Yang buat tertawa Allah itu apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Ghamsuhu yadahu fil aduwi hasiran." Yaitu jika seorang kemudian masuk dalam medan pertempuran dalam kondisi tidak memakai baju perang maka fa'al qadir'an kanat alaihi wa qatala hatta qutil, maka dia pun melepaskan baju perangnya, dia pun masuk, akhirnya dia meninggal dunia sampai tewas mati syahid. Tapi ini tentunya sanadnya perlu saya cek kembali, tapi disebutkan oleh penulis buku ini sanadnya adalah hasan. Taib, demikian perang telah selesai Kemudian dari kaum muslimin ada yang mati syahid yaitu 14 orang, 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansar. Adapun kaum musyrikin yang mereka kalah dan mereka lari kocar-kacir, maka mereka telah mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu tewas dari mereka 70 orang dan 70 orang tersebut adalah bos-bos mereka, yaitu pembesar-pembesar Quraisy, dan 70 orang lagi ditawan. 70 orang lagi ditawan. Jadi 140. 70 tewas, 70 ditawan. Dan ini adalah ada khilaf memang berapa jumlah mereka, namun ini yang benar bahwasanya sebagian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha." Dan apakah tatkala kalian ditimpa dengan musibah sementara kalian telah menimpakan musibah 2 kali daripada itu. Artinya tatkala di perang Uhud kaum muslimin meninggal 72 orang. Allah mengatakan kalian terkena musibah di perang Uhud meninggal 72 orang, sementara di perang Badar kalian telah menimpakan musuh 2 kali lipat. 70 orang meninggal dan 70 orang kalian tawan. Jadi yang benar inilah jumlah kaum musyrikin yang tewas 70 dan tawan 70 orang. Di antaranya tadi telah kita sebutkan tokoh-tokohnya adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah dan yang lainnya. Nanti akan kita sebutkan sebagai nama-nama mereka. Setelah mereka tewas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sekitar 24 pemimpin Quraisy untuk dilemparkan dalam sumur. Ada sumur-sumur kosong di Badar, kemudian dilemparkan situ, dimasukkan mayat-mayat pembesar-pembesar Quraisy tersebut. Nabi menyuruh mereka semua dimasukkan. Semua pembesar-pembesar tersebut, Abu Jahal dan teman-temannya dimasukkan dalam
sumur-sumur tersebut kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf tadi disebut badannya besar. Ya. Ketika dia sudah tewas badannya agak mengembang ya. Sehingga penuh baju besinya dipenuhi dengan badannya tersebut. Fadhahabu liyahrikuhu, maka mereka ingin melepaskan dia dari baju besinya, ternyata enggak bisa. Ternyata badannya preteli, lepas ya. Maka akhirnya mereka tidak bisa memasukkan ke dalam sumur saking besarnya. Akhirnya dia pun dilemparkan di sebuah tempat, kemudian dilemparkan tutup dengan pasir-pasir dan batu-batu. Ya. Kemudian ditinggalkan. Tatkala orang-orang kafir, pembesar-pembesar Quraisy dilemparkan dalam sumur-sumur, maka di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, bapaknya Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ya, ikut dalam pasukan kaum muslimin. Sementara Utbah bin Rabi'ah adalah tokoh Quraisy yang awal-awal tewas dalam pertempuran 3 lawan 3 ya. Di awal sudah kita jelaskan. Maka Abu Hudzaifah nampak sedih. Bapaknya tewas kemudian dimasukkan dalam sumur oleh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu melihat dia dalam kondisi sedih, terlihat berubah rona wajahnya ya, nampak kesedihan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penyayang, lagi pengasih, lagi perhatian. Maka Rasulullah berkata, "Ya Aba Hudzaifah, wahai Abu Hudzaifah, la'allaka qad dakhalaka min sya'ni abika syai'un." Sepertinya engkau sedih karena apa yang menimpa ayahmu. Ayahmu mati kemudian dalam perang Badar dimasukkan dalam qalibul Badar, yaitu dalam sumur. Faqala la, kata dia, tidak, bukan karena itu ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, ma syakaktu fillah, demi Allah ya Rasulullah aku tidak ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala fi Rasulillah, dan aku tidak pernah ragu dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnani kuntu a'rifu min abi ra'yan wal hilman. Tapi saya tuh tahu dulu bapakku itu adalah orang yang cerdas dan orang yang bijak. Wa fadlan, dan dia orang yang mulia. Fa kuntu arju an yahdiyahu dzalika ilal Islam. Saya dulu berharap karena kecerdasannya, kebijakannya, dia sudah tua, akan mengantarkan dia kepada Islam. Falamma ra'aitu ma asabahu wa dzakartu ma mata alaihi minal kufri ba'da alladhi kuntu arju lahu ahzanani dzalik. Setelah saya melihat apa yang menimpanya, dia tewas dalam kondisi kafir, sementara aku dulu berharap dia masuk Islam, ini membuat aku sedih. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan bagi Abu Hudzaifah ya. Dan ini benar bahwasanya bapaknya Utbah bin Rabi'ah ini adalah seorang yang mulia. Ketika Nabi masih di Mekah, ini sudah pernah kita sampaikan. Ketika Nabi pernah di Mekah, kemudian orang Quraisy datang kepada Utbah, "Wahai Utbah, coba kau debat sama Muhammad." Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dia takjub dengan Rasulullah baca Al-Quran. Maka dia pun takjub. Akhirnya dia sampai pulang kepada orang-orang Quraisy, dia mengatakan, "Sudahlah, kalian beriman dengan dia, dengan Muhammad ini. Kalau kalian beriman dengan dia, kemudian Islam jaya, akan memuliakan orang Quraisy." Tapi akhirnya mereka mencela Utbah. Artinya dia otaknya cerdas sebenarnya, dia tahu ini kebenaran. Tapi dia terbawa dengan komunitas yang ada. Komunitasnya musyrikin semua, Abu Jahal dan teman-temannya. Demikian juga ketika mau terjadi peperangan, dia sebelum perang Badar dia yang mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, pulanglah sudah, enggak usah perang. Bilanglah aku ini pengecut dan penakut, enggak usah perang. Percuma kita perang, nanti kita sama saudara. Kalau ada yang mati di antara mereka, pasti ada yang mati di antara kita." Namun dia pun dimaki-maki oleh Abu Jahal. Akhirnya dia terbawa lagi oleh komunitas. Terbawa dengan aliran ya, masyarakat tatkala itu kaumnya. Akhirnya dia pun malah pertama kali tewas dalam perang Badar. Ya demikian, percuma seorang kecerdasan tapi akhirnya tidak bisa memiliki jati diri, akhirnya terbawa, kecerdasan tidak bermanfaat. Ya, kebijakan dia tidak bermanfaat. Setelah itu Rasulullah SAW bersama para sahabat menetapi Badar selama 3 hari 3 malam. Dan ini kebiasaan mereka dahulu, kebiasaan orang-orang Arab dahulu kalau sudah perang, mereka tidak langsung pergi meninggalkan lokasi peperangan. Menetap 3 hari 3 malam. Supaya menunjukkan bahwasanya mereka menang. Ya. Maka Nabi SAW pun bersama para sahabat menetap di Badar. Ya. Ketika sampai pada hari ketiga, Nabi memerintahkan agar tunggangannya, yaitu ontanya, untuk disiapkan pelananya dan segalanya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berjalan, diikuti oleh para sahabat. Ya. Kami menyangka dia berjalan karena ada keperluan tertentu. Ternyata Rasulullah SAW berjalan menuju ke mulut sumur, tempat sumur-sumur dibuang pasukan-pasukan Quraisy, pembesar-besar Quraisy. Kemudian Nabi memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Dan juga nama bapak mereka. Kata Nabi, "Ya fulan bin fulan. Wa fulan bin fulan.
Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Bukankah menyenangkan kalian seandainya kalian taat kepada Allah dan Rasulnya? Tidak akan seperti ini. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapati janji Rabb kami kepada kami telah menjadi kenyataan. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apa kalian telah mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada kalian? Janji keburukan kalian akan disiksa. Ketika Nabi bicara begitu kepada mayat-mayat yang sudah dimasukkan dalam sumur, Umar berkata, "Ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwalaha, la arwahalaha." Ya Rasulullah, kau berbicara dengan orang-orang yang sudah tidak ada rohnya, jasad kosong tanpa roh. Faqala Rasulullah sallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka terhadap apa yang aku ucapkan. Mereka juga dengar, kalian juga dengar. Qatadah rahimahullah bin Da'amah As-Sadusi ketika mengomentari hadis ini dia berkata, "Ahyahumullahu hatta asma'ahum qaulahu." Ketika Nabi bicara dengan mereka, Allah berikan ruh mereka agar mereka mendengarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam taubihan wa tasghiran, agar mereka semakin terhina, semakin rendah, wa naqimatan wa hasratan wa nadaman, agar mereka merasakan siksaan dan mereka semakin menyesal ya tatkala mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, seandainya kalian dulu taat kepada Allah Rasulnya, kalian tidak akan begini. Dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas, Rasulullah SAW berkata menyebut nama mereka. Kata Rasulullah, "Ya Aba Jahal bin Hisham," wahai Abu Jahal bin Hisham. "Ya Utbah bin Rabi'ah," wahai Utbah bin Rabi'ah. "Ya Syaibah bin Rabi'ah." "Ya Umayyah bin Khalaf." Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal. "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apa kalian telah mendapati janji Rabb kalian kepada kalian? "Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi." Ya. Sungguhnya aku telah mendapati janji Rabbku kepadaku. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, tunadi qauman qad jayyafu." Ya Rasulullah, kau berbicara dengan kaum, kau berteriak kepada kaum yang sudah tidak ada nyawa mereka. Maka Nabi berkata, "Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnahum la yastati'una an yujibu." Kalian tidak lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka. Akan tetapi mereka tidak bisa menjawab panggilanku. Akhirnya perang sudah selesai. Orang-orang kafir Quraisy ya lari kocar-kacir. Maka dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kejar mereka ya Rasulullah." Tidak ada yang bisa menghalangi engkau untuk mengejar mereka. Maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang salah satunya, dia adalah di antara 70 yang ditawan karena dia dalam rombongan orang-orang Quraisy. Maka dia berkata, "La yasluh lahu." Ini tidak benar ya, wahai Rasulullah, wahai ponakanku, tidak pas. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, karena Allah telah menjanjikan engkau salah satu dari kedua ini, yaitu apakah dua Taifah, yaitu apakah yang peperangan atau Al-Air yang dibawa oleh Abu Sufyan ya, enggak usah dikejar ya, cukup salah satunya. Kata Nabi SAW, "Shadaqta." Engkau benar. Taib. Orang-orang kafir Quraisy ya, kemudian mereka pulang dengan penuh rasa malu menuju Mekah. Bayangkan mereka pergi dengan sombongnya, Abu Jahal dengan sombongnya, dengan angkuhnya, 1000 pasukan akan menghabisi 319 pasukan yang tidak berimbang kekuatannya, ternyata kalah. Ini memalukan. Pertama, mereka jumlahnya lebih banyak. Yang kedua, persenjataan mereka lebih lengkap. Ya. Ternyata kalah. Terus yang mati bukan orang kecil, yang mati bos-bosnya, Abu Jahal dan teman-temannya. Maka ini membuat malu mereka. Ya. Ketika mereka kabur, mereka kocar-kacir. Ada yang ke lembah-lembah, ada yang ke jalan-jalan di gunung. Ya. Namun mereka semua menuju ke kota Mekah dalam kondisi terhina. Mereka bingung bagaimana masuk ke kota Mekah. Rasa malu apa yang harus mereka katakan kepada penduduk kota Mekah yang menantikan kemenangan mereka. Ternyata mereka kalah. Yang pertama kali datang ya, adalah namanya Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Dia yang sampai ke Mekah dan dia mengabarkan tentang berita duka yang dialami oleh orang Quraisy. Maka mereka bertanya kepada dia, "Ma wara'aka?" Apa yang telah terjadi? Ceritakan kepada kami, apa beritanya? Bagaimana kisah perangnya? Maka dia berkata, "Qutila Utbah bin Rabi'ah." Utbah bin Rabi'ah sudah terbunuh. Ini bos di Mekah. Orang top. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah juga tewas. Wa Abul Hakam bin Hisham. Abu Jahal juga tewas. Umayyah bin Khalaf juga tewas. Zam'ah bin Al-Aswad juga tewas. Nubaih wa Munabbi ibn Al-Hajjaj juga tewas. Abul Bakhtari bin Hisham juga tewas.
Dia sebutkan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Safwan bin Umayyah lagi duduk. Siapa Safwan bin Umayyah? Anaknya Umayyah bin Khalaf. Anaknya Umayyah bin Khalaf, ya majikannya Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Punya anak namanya Safwan, punya anak juga namanya Ali yang tadi sudah ikut mati dalam perang Badar. Dia sedang duduk di Hijr Ismail. Kemudian dia berkata, "Wallahi in yaqil hadha, demi Allah ini kalau orang ini ngomong bukan orang gila, mengerikan kondisinya, berarti berita yang sangat menyedihkan. Fas'aluhu anni, tolong tanya sama dia, saya ini siapa?" Ya. Tanyakan kepada dia tentang diriku. Maka orang-orang bertanya, dicek ini orang waras atau tidak, mengabarkan semua orang sudah tewas. Ma fa'ala Safwan bin Umayyah. Wahai, ya, namanya tadi Haisuman. Wahai Haisuman, kamu ini waras atau tidak? Apa yang sedang dilakukan oleh Safwan bin Umayyah? Maka dia jawab, ternyata dia waras. Dia mengatakan, huwa dzaka, itu Safwan bin Umayyah. Jalisan fil Hijr, sedang duduk di Hijr Ismail. Ya, wa qad wallahi ra'aitu abahu akhahu hina qutila. Demi Allah aku lihat bapaknya dan kakaknya telah dibunuh di perang Badar. Yaitu Umayyah bin Khalaf dan kakaknya Ali bin Umayyah. Ya. Tewaslah, maka kabar ini pun sampai kepada mereka dengan penuh penderitaan. Ya. Adapun bagaimana Abu Lahab? Abu Lahab dia tidak ikut dalam perang Badar. Bukankah telah kita ceritakan ketika dia mau ikut perang Badar, ternyata ada orang punya utang sama dia, sehingga dia bilang, udah kamu yang ikut mewakili saya ikut perang Badar, aku tidak ikut perang Badar. Tapi dia meninggal dengan penyakit. Dia meninggal dengan penyakit semacam namanya penyakit adasa, semacam penyakit taun, ya, semacam penyakit taun, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Rafi', ya. Dia bercerita, aku dahulu adalah budaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian dia bercerita, ya, bahwasanya Al-Abbas, ya, sebenarnya sudah masuk Islam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, tapi dia khawatir dengan kaumnya, dia tidak ingin menyelisihi kaumnya, sehingga dia menyembunyikan Islamnya, dan dia memiliki harta yang banyak. Dan harta yang banyak tersebut tersebar di kaumnya, itu banyak orang punya utang sama dia. Dan Abu Lahab tidak ikut perang Badar, maka dia mengirim penggantinya, itu namanya Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah, ya. Tatkala tiba kabar tentang tewasnya orang-orang Quraisy, ya, maka kami pun gembira, ya, yaitu karena Abu Rafi sudah masuk Islam, dia gembira. Mereka bersedih. Kata Abu Rafi, wa kuntu rajulan dha'ifan, aku adalah seorang yang lemah kurus dan aku bekerja waktu itu al-aqdah. Ada yang mengatakan dia membuat semacam tempat minum atau membuat anak panah, ya. Aku sedang membuat pekerjaanku, anhatuha, aku pahat, ya. Fi hujrati Zamzam, yaitu sedang di hujrah di daerah sekitar Zamzam. Tatkala aku sedang duduk, ya, aku duduk dan aku sedang memahat anak panahku, dan di sisiku ada Ummul Fadl istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib sedang duduk. Kami gembira dengan mendengar kabar bahwasanya kaum muslimin menang. Tiba-tiba datang Abu Lahab. Abu Lahab datang, ya juru rijlaihi bisyar, dan dia sambil geret-geret kakinya sampai dia pun duduk di pojok hujrah, ya. Kemudian belakang dia, punggung dia di belakang punggungku. Tatkala dia sedang duduk, tiba-tiba, ya, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib telah datang. Kemudian dia berkata kepada Abu Lahab, "Halumma ilayya fa indaka la amri al-khabar." Wahai Abu Lahab, pergilah kepadaku, sungguhnya ada khabar yang penting. Fajalasa ilaihi, ya. Abu Lahab bilang sama dia, "Wahai Sufyan, kemarilah. Wahai Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, kemarilah, ya. Sungguhnya ada kabar darimu." Akhirnya orang ini pun duduk di hadapan Abu Lahab dan orang-orang yang lain berdiri. Maka Abu Lahab berkata, "Akhbirni kaifa kana amrun nas." Kabarkanlah kepadaku apa yang telah terjadi. Apa kata dia? "Wallahi ma huwa illa an laqina al-qauma famanahnahum aktafana yaqtulunana kaifa sya'u." Perkaranya sederhana. Kami pergi ke Badar, kami tinggal menyerahkan punggung kami, silakan dipenggal. Begitu ceritanya. Maka mereka pun memotong punggung-punggung kami sesuka mereka. Wa aimullahi ma'adzalika malumtun nas, ya. Laqina rijalan bidhan, namun aku tidak mencela orang-orang. Kami menemukan orang-orang yang ikut perang dalam perang tersebut, yang berkulit putih, kemudian menaiki kuda antara langit dan bumi. Wallahi ma tuliku syai'an, tidak ada seorang pun yang bisa berhadapan dengannya. Ya. Abu Rafi ketika mendengar cerita tersebut,
Ya, dia berkata, "Tilka wallahi malal al malaika." Itu yang kau lihat itu dalam perang Badar adalah malaikat. Abu Lahab pun marah. Ini anak ini kok, budak ini kok komentar. Maka dia pun menampar wajah Abu Rafi' dengan tamparan yang sangat kuat, ya. Kemudian dia aku pun melawan dia, kemudian Abu Lahab kuat, dipeganglah Abu Rafi' karena dia kurus, kemudian dibanting, ya, kemudian diduduki dadanya, kemudian dia pukul Abu Rafi'. Kata Abu Rafi', "Wa kuntu rajulan dhaifan." Aku seorang laki yang lemah. Ummul Fadl, istrinya Abbas yang masih ada di samping, marah. Kemudian dia mengambil kayu, dia pukul kepalanya Abu Lahab dengan pukulan yang kuat sampai terlihat luka di kepala Abu Lahab. Kemudian dia berkata kepada Abu Lahab, "Istad'aftahu an ghaba anhu sayyidu." Berani kau mukul ini budak sementara majikannya enggak ada. Ya, suaminya lagi enggak ada. Akhirnya Abu Lahab pun pergi dalam kondisi terhina. Tidak lama kemudian setelah 7 hari setelah itu, ternyata Allah menimpakan dia penyakit al-adasah, yaitu penyakit mungkin luka-luka sekujur tubuh semacam taun, kemudian mengeluarkan bau yang busuk sampai tidak ada yang berani mendekat kepada dia. Akhirnya dia pun mati gara-gara luka tersebut. Dibiarkan dalam rumah, ya, Abu Lahab, kedua anaknya tidak berani menguburkan Abu Lahab. Kenapa? Karena penyakitnya mungkin menular. Mereka takut seperti taun, baunya yang busuk. Akhirnya orang-orang pun mencela mereka, sudah bau busuk di rumah. Kata mereka, "Ala tastahiyan?" Orang-orang mengatakan, "Kalian tidak malu? Bapak kalian sampai bau di rumah, tidak dikubur." Ya, kata anak-anaknya, "Kami takut dengan penyakit ini." Orang-orang Quraisy takut dengan penyakit tersebut, ya, sebagaimana mereka menghindar penyakit taun. Maka akhirnya ada seorang berkata, "Ayo, mari kita kubur." Akhirnya mereka tidak memandikan kecuali mereka lempar-lempar air dari jauh. Setelah melempar-lempar air dari jauh, akhirnya mereka bawa tubuhnya Abu Lahab, kemudian mereka bawa ke ujung kota Mekah, kemudian dilempar, kemudian mereka tutup dengan batu-batu dan tanah. Demikianlah tewasnya Abu Lahab. Dia tidak ikut perang Badar, tapi dia tewas dengan penyakit. Inilah orang-orang Mekah mendengar berita tentang tewasnya pemimpin mereka dengan penuh kesedihan. Ya, sampai karena mereka begitu sedih, kata mereka tidak boleh ada yang menangis. Karena mereka harusnya nangis, pembesar-besar mereka tewas. Kata mereka, awas, tidak boleh ada yang menangis. Mereka tidak mau malu, mereka ingin menunjukkan mereka tegar tatkala tertimpa dengan musibah tewasnya pembesar-besar mereka. Ibnu Katsir mengomentari sikap mereka tersebut. Beliau berkata, "Wa kana hadza min tamami ma 'adzaballahu bihi ahya'ahum fi dzalikal waqt." Ini adalah kesempurnaan Allah berikan azab kepada mereka, yaitu mereka tidak menangis. Padahal kita tahu namanya tangisan itu bisa mengurangi, ya, kesedihan. Tapi karena mereka sok kuat dengan penderitaan yang ada, akhirnya mereka tidak mau menangis. Tentu ini adalah penderitaan tambahan bagi mereka. Baik, demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan, saya kembalikan kepada Bang Bitung, ya. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini berkaitan dengan tema kita yang kedua. Silakan bertanya langsung saja. Bang Jimliludin dari Depok, silakan bertanya langsung. Sudah di-unmute. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau boleh semuanya ditanyakan, alhamdulillah. Ada berapa? 5 Satu atau saja 7? dulu. Satu dulu, ya. Oke. Yang pertama ini Pak Ustadz, apakah ada amalan yang bisa kita lakukan yang pahalanya setara dengan pahala para mujahid di Perang Badar? Terus satu lagi mungkin ya, jika kita ingin mempelajari sirah Nabi dan sahabat, buku apa yang bisa kita baca? Afwan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang pertama, pahala apa yang buat kita bisa mendapat pahala seperti mujahidin di Perang Badar? Saya belum tahu ada amalan tersebut, ya. Karena para mujahidin di Perang Badar ini orang-orang yang sangat mulia. Orang-orang yang sangat mulia. Sampai sudah saya sampaikan, semua orang ikut serta dalam Perang Badar diberi gelar dengan Badri. Badri, artinya mereka pernah ikut Perang Badar. Dan ini tidak terdapat pada peserta perang-perang yang lainnya. Orang yang ikut Perang Uhud tidak dikatakan Uhudi. Orang yang ikut Perang Khandaq tidak dikatakan Khandaqi. Tapi kalau Al-Badri, maksudnya dia pernah ikut Perang Badar. Dan mereka sangat mulia. Oleh karenanya, Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya, bagaimana ya Rasulullah menurut engkau orang-orang peserta ikut Perang Badar? Kata Nabi, mereka adalah termasuk orang terbaik dari kaum muslimin. Ya,
Maka malaikat Jibril berkata demikian juga malaikat di antara kami yang pernah ikut perang Badar adalah termasuk malaikat-malaikat yang mulia. Sudah pernah kita jelaskan bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah ikut perang Badar. Padahal dia bukan yang jadi pemimpin masuk dalam medan bukan jadi pemimpin, bukan tokoh. Bahkan tidak disebutkan namanya setelah kita cerita perang Badar ini tidak disebutkan dia. Tapi dia pernah ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah dia melakukan kesalahan besar. Apa kesalahannya? Dia menulis surat untuk menyampaikan kepada orang Quraisy bahwasanya Rasulullah SAW akan menyerang mereka. Ini kesalahan besar. Akhirnya ketahuan. Ya sampai Umar waktu itu marah. Umar mengatakan, "Ala adribu unuka hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini karena dia telah menyampaikan berita kepada penduduk kota Makkah. Nabi mengatakan, "Jangan. La'alla Allah ta'ala ala ahli Badar. Wa qala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lahum. Qad ghafartu lakum." Bisa jadi Allah telah melihat kepada para peserta perang Badar. Allah katakan, "Lakukan apa yang kalian sukai, sungguhnya aku telah mengampuni kalian." Artinya apa? Dosa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini meskipun besar, ternyata tidak ada bandingannya dengan lautan kebaikan yang pernah dia peroleh dalam perang Badar. Jadi pahala orang ikut perang Badar luar biasa. Maka Allah menamakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Seandainya Nabi SAW dan para sahabat kalah, selesai. Islam selesai. Maka Allah mengatakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Allah tidak namakan Yaumul Furqan kecuali kepada perang Badar. Lihatlah kisah seorang yang pernah kita sebutkan tentang yang dia meninggal pada pertemuan lalu. Gara-gara dia bukan ikut perang, cuma jaga-jaga. Nadharat, ngecek-ngecek saja. Tiba-tiba dia kena panah, masuk lehernya, meninggal dunia. Maka ibunya tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan anakku?" Karena dia tidak ikut perang, cuma jaga di perbatasan atau jaga di sekitar peperangan. Kata Nabi, "Anakmu di surga Firdausul A'la." Bagaimana lagi dia yang ikut perang? Bagaimana lagi yang mati syahid dalam perang Badar, dalam peperangan tersebut? Oleh karenanya, kalau pertanyaannya apakah ada amal yang bisa membuat kita meraih pahala seperti mereka? Saya belum tahu ada, ya, karena amalan mereka sangat luar biasa, ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi tentang apa, ya? Buku sirah. Allah alam yang bagus adalah bukunya Ar-Rahiqul Makhtum karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sudah diterjemahkan. Atau juga yang ada sekarang baru namanya Fiqhus Sirah. Itu udah lumayan, ya. Fiqhus Sirah karya Dr. Zaid kalau tidak salah, ya. Abdul Karim Al-Zaid kalau tidak salah, sudah diterjemahkan. Namanya Fiqhus Sirah, ya, bukan Fiqhus Sirah Al-Ghazali, itu buku lama. Ada buku baru yang lebih tebal karangan seorang doktor pengajar di, kalau enggak salah, di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, ya. Bagus bukunya dan saya sudah baca buku tersebut, ya. Silakan, ada pertanyaan berikutnya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hartono lagi. Silakan Pak Hartono untuk bertanya langsung saja kepada Ustaz. Pertanyaannya bagus ini. Pak Hartono. Ya, syukron. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dapat 2 kesempatan malam ini. Ustaz, mohon penjelasan lebih rinci. Afwan kalau episode sebelum-sebelumnya Ana nggak bisa ikut, barangkali sudah pernah dibahas, tapi pertanyaan Ana adalah mohon penjelasan di antara doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah pada saat perang Badar, yaitu yang artinya, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, Engkau tidak akan disembah. Ya Allah, jika pasukan yang kecil ini Engkau binasakan pada hari ini, Engkau tidak akan disembah." Mohon penjelasannya tentang doa itu. Maksudnya itu kata Nabi SAW, "Allahumma anjis wa'adak. Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad." Ya. Artinya Rasulullah mengatakan, itu Rasulullah kata para ulama saking merengek-rengeknya, ya. Sampai Rasulullah dalam hadis kita sebutkan pada pertemuan lalu, Nabi bersujud berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum." Ali bin Abi Thalib perang, balik lagi Nabi masih sujud. Masih berkata, "Ya Hayyu ya Qayyum." Terus berdoa. Ya, Nabi berkata demikian karena Nabi tahu beliau adalah Nabi yang terakhir. Secara logikanya, kalau Nabi terakhir meninggal, pengikutnya tidak ada, maka selesai. Orang tidak akan menyembah Allah sebagaimana yang seharusnya. Maksud ulama menyatakan demikian. Sehingga Nabi sampai mengatakan demikian, "Ya Allah, kalau kami binasa, ya, Kau tidak akan disembah." Ya, bukan Nabi meragukan kemampuan Allah, tidak. Tetapi Nabi jelaskan bahwasanya sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepada Nabi, "Aku adalah Nabi terakhir dan inilah pengikutku." Ya, seandainya aku meninggal dunia, maka selesai, tidak ada Nabi lagi. Maka Allah tidak akan disembah sebagaimana yang seharusnya. Itu maksudnya. Bukan Nabi meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk Nabi benar-benar memohon kepada Allah sampai
seakan-akan dalam tanda kutip seakan-akan maksa yang penting harus menang. Bagaimana caranya? Ya, sampai Nabi berdoa, mengangkat kedua tangan sampai ridanya jatuh, sampai Abu Bakar juga berdoa tapi sudah selesai. Abu Bakar saya mengatakan, cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah akan mengabulkan doamu, tapi Nabi terus tidak berhenti. Sampai Abu Bakar angkat lagi selendangnya, Nabi juga tidak berhenti berdoa sampai turun firman Allah baru, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah pun mengabulkan permohonan kalian. Ada lagi yang bertanya? Ada pertanyaan titipan Ustaz. Ini penanyanya nggak mau bertanya langsung. Apakah harta rampasan ghanimah dari perang Badar itu diambil oleh para sahabat, dan apakah harta rampasan ghanimah itu halal? Begitu Ustaz pertanyaannya. Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya karena akan bicara tentang ghanimah. Kan belum selesai ya. Nanti jangan di depan masih banyak lagi. Jangan tanya tentang masa depan. Masa depan sirah nanti insya Allah pada waktunya. Nanti nggak seru kalau saya kasih bongkar rahasia sekarang. Nanti nggak seru. Tunggu aja ya insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Iya, tunggu aja episodenya nanti. Untuk pertanyaan di sesi kedua sudah dibacakan semua Ustaz. Tapi yang sesi pertama tadi masih banyak yang nunggu nih Ustaz. Oh begitu. Iya, boleh 2 pertanyaan tidak jadi masalah. Silakan. Iya Ustaz. Akan saya bacakan. Pertama, sebentar Ustaz. Hai Bang Pitung, jangan lama-lama. Bentar Ustaz. Ini dari yang tadi. Dari ini Ustaz. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, bagaimana dari hamba Allah, di bumi Allah? Dari mana? Dari hamba Allah di bumi Allah dari mana? Dari hamba Allah di bumi umat Allah. Rasulullah ya Ustaz. Di Karawang. Di Karawang Ustaz. Oke, ya. pertanyaannya. Afwan Ustaz, bagaimana kita mengalami kesulitan rezeki seperti sudah menikah tetapi belum memiliki anak? Bagaimana cara ikhlas setiap kali banyak orang yang bertanya dan kadang nyindir-nyindir kapan punya anak? Sudah sering ditanya. Apa? Oh, disindir kapan punya anak. Iya Ustaz. Sudah sering ditanya, tapi ketika menjawab pertanyaan tersebut selalu sedih dan menyayat hati. Mohon arahannya. Silakan Ustaz. Yaitu apa namanya? Ini ujian hidup ya. Tentu kita tahu bahwasanya di antara anugerah yang menyenangkan adalah anak-anak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang memiliki anak sungguh menyenangkan ya. Tetapi begitulah Allah terkadang mentakdirkan sebagian orang punya anak, sebagian orang tidak punya anak. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagian hanya memiliki anak perempuan, sebagian orang ya. Saya ada kawan udah punya anak 5 perempuan semua. Orang Indonesia kawan ya. Sudah 5. Gimana? Ya mudah-mudahan Kak Ustaz supaya dapat laki-laki. Ya 5 kan bagus perempuan semua. Iya, tapi bagaimanapun saya juga ingin punya laki-laki. Sudah 5 perempuan terus ya. Perempuan terus. Ada yang anaknya laki-laki semua. Punya anak 5, laki-laki semua. Pandawa 5 kata orang. Ada yang Masya Allah laki-laki dan perempuan. Jenis ketiga. Jenis keempat, kata Allah, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Di antara mereka ada yang dijadikan mandul, tidak punya anak. Yang saya sampaikan bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Anak adalah rezeki yang sangat diharapkan. Tetapi terkadang kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Yakinlah selalu husnudzon kepada Allah ya, bahwasanya Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu namun lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau mencintai sesuatu, kau inginkan sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kau Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui. Ada orang punya anak, anaknya tersebut membawa penderitaan baginya. Ada orang bawa anak tersebut mengantarkan dia kepada neraka jahanam ya. Dan banyak kejadian-kejadian. Oleh karenanya tetap aja husnudzon, jangan putus asa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan sebab-sebab yang mungkin jamu kayak apa kayak berobat kepada dokter yang ahli kayak ya, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, kapan punya anak? Bilang aja belum dikasih Allah Subhanahu wa taala. Belum diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat anak itu amanah. Ya, anak itu amanah. Kalau bertanya belum punya anak,
belum dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sabar, setiap kita ditanya, kita sedih, insyaallah dapat pahala terus. Kalau kamu mau tanya enggak usah nanya. Kalau ini orang kamu kok nanya-nanya terus. Boleh kita bilang kamu enggak usah nanya. Kamu udah ketemu 3 kali masih nanya terus. Saya sedih. Enggak apa-apa sampaikan. Tapi kalau kita bersabar, namanya berteman, namanya omongan orang, ya seperti itu tidak ada hentinya. Kalau kita berteman, bergaul ya pasti ada timbul-timbul hal yang terkadang menyedihkan kita ya. Jadi bersabar dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin terakhir ada yang bertanya lagi? Ustaz, ini orangnya juga nggak mau bertanya langsung. Ustadz, saya ada teman, dia suka traktir dan suka ngasih uang. Suka traktir, Ustaz. Masya Allah, teman yang baik itu. Iya, dan suka ngasih uang. Suka namanya Bang Pitung sodako. bukan Bang Pitung. Paling ngasih cilok, Ustadz. Cilok ya, terus. Suka sodako, suka ngasih makan ke orang-orang dan anak yatim dan lain-lain. Tapi janda juga yang dikasih. dia kasih, Janda juga dikasih. Tapi uang yang dia kasihkan itu hasil nyuri dari orang tuanya, Ustadz. Itu bagaimana? Itu bagaimana kira-kira, Ustadz? Apakah haram dan dosanya juga ke teman-teman yang ditraktir tadi dan yang disedekahi tadi? Begitu, Ustadz. Kalau berbicara tentang orang yang ditraktir, disedekahkan dan mereka tidak tahu, ya mereka tidak berdosa. Ya. Tapi kalau dia tahu itu hasil curian harta orang tuanya, maka dinasihati. Jangan, ya mumpung makan, kemudian kan dosanya buat dia, saya tinggal makan. Enggak. Kalau kita tahu dia mencuri harta orang tuanya, kita tahu, kita nasihati. Jangan ya. Mintalah kepada orang tuamu, biar kamu dapat pahala. Kita juga makan yang halal. Sampaikan dengan baik-baik ya. Ya, kalau dia ternyata tidak mau diberi nasihat dan tetap mentraktir, ya udah kita bayar sendiri, jangan dia bayarkan ya, karena itu uang curian ya, sehingga ada hal yang haram masuk ke dalam perut kita. Tapi kira-kira ini saja Bang Putu yang bisa sampaikan, ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Demikian, terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para pemirsa semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah masukkan kita semua dalam surganya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang mulia. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.